Iya, jadi iya di sini kami akan menjelaskan tentang problematika dan evaluasi implementasi OBD sebagai kepala sekolah. Di sini yang pertama pengertian kepala sekolah, kemudian ada tupoksi kepala sekolah, peranan kepala sekolah dalam melaksanakan OBD, problematika kepala sekolah dalam melaksanakan OBD, kemudian ada solusi. Yang pertama, kepala sekolah. Menurut Wahyu Jusumidjo dikutip oleh Jamal Makmur, kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin sekolah yang di dalamnya terdapat proses belajar mengajar atau terjadinya interaksi antara guru yang memberikan pelajaran dan siswa yang menerima pelajaran. Kemudian, tupoksi kepala sekolah ini sekolah bisa menjadi edukator, manajer, inovator sebagai leader, edukator, dan supervisor. Edukator sendiri itu merencanakan, menilai hasil pembelajaran, membimbing, melatih, dan meneliti. Merupakan kemudian kepala sekolah sebagai manajemen, pengorganisasi dan pengawasan semua program sekolah. Kemudian inovator yang menciptakan gagasan baru maupun adopsi dari pihak lain. Kemudian kepala sekolah sebagai leader yaitu mampu mempengaruhi semua warga sekolah melaksanakan masing-masing guna mencapai tujuan sekolah. Mampu mengelola ketatarusahaan dan kebijakan atau program sekolah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah. Di sini sebagai motivator memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikan dalam melakukan berbagai tugas dan fungsinya. Kepala sekolah sebagai supervisor yaitu mampu membantu guru mengembangkan kegiatan dengan melaksanakan supervisi dan menindaklanjuti hasil supervisi untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pengembangan profesionalisme guru. Di sini, peranan kepala sekolah dalam melaksanakan UBD ini dalam rangka mengimplementasikan kurikulum Merdeka, peran kepala sekolah sangatlah penting dalam membiayakan semua sumber daya sekolah untuk keberhasilan implementasi kurikulum Merdeka. Kepala sekolah mengarahkan warga sekolah agar memiliki persepsi yang sama tentang esensi kurikulum Merdeka belajar ini dan menciptakan atau menumbuh sama antar warga sekolah serta bekerja sama dari pihak sekolah dengan pihak eksternal. Kemudian, adapun langkah yang dilakukan kepala sekolah dalam melaksanakan OBD di sekolah yang pertama yaitu mengarahkan agar sekolah memiliki kesamaan persepsi tentang esensi kurikulum OBD ini. Yang kedua, mendorong pendidik untuk meningkatkan kreativitasnya dalam merancang strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, mendukung tenaga kependidikan dan tenaga pendidik dalam melakukan perubahan yang lebih baik. Yang keempat, memberikan kesempatan tenaga kependidikan dan tenaga pendidik untuk mengembangkan karirnya. Yang kelima, membiasakan refleksi dalam melaksanakan program pendidikan. Yang keenam, melibatkan orang tua serta didik dalam satu pendidikan. Yang ketujuh, melaksanakan supervisi akademik yang berorientasi pada kebutuhan pendidikan dalam mengelola proses pembelajaran. Kemudian ada problematika kepala sekolah dalam melaksanakan OBD ini. Di sini yang pertama kepala sekolah sebagai edukator, problematikanya kepala sekolah kesulitan dalam membimbing dan mendorong guru untuk meningkatkan profesionalisme dalam penerapan OBD.
dalam pembelajaran karena guru menganggap melakukan sesuatu yang baru itu memberatkan serta kurangnya sumber informasi terkait OBD ini. Menurut Tinar dan Irwan, 2005 menyatakan bahwa hanya ada sedikit informasi tersedia dari desain kurikulum mundur ini atau desain kurikulum UBD. Solusi yang pertama, kepala sekolah membuat rencana kerja sekolah atau RKS, salah satunya dengan menghadirkan praktisi yang memberikan sosialisasi mengenai pengembangan dan penerapan kurikulum OBD. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan keterampilannya. Kemudian problematika yang kedua, kepala sekolah sebagai supervisor, problematikanya keterbatasan waktu kepala sekolah untuk melakukan monitoring terhadap perancangan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran berdasarkan UBD. Solusinya yang pertama, meningkatkan dan menetapkan disiplin kerja guru dan peserta didik. Yang kedua, bekerja sama dengan tim lain seperti dengan tim pengembang kurikulum atau TPK. Saya serahkan ke moderator. Ya, terima kasih Jumi. Presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh Eka. Silakan Eka. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, problematika dan solusi kepala sekolah sebagai manajer. Ya, untuk problematikanya yang pertama yaitu terjadinya kesenjangan komunikasi antara kepala sekolah dengan pendidik sehingga kebijakan kepala sekolah yang sudah ditetapkan termasuk dalam mengimplementasikan UBD ini diterima oleh semua pendidik. Akibatnya adalah implementasi UBD tidak berjalan dengan maksimal. Problematika yang kedua yaitu kurangnya persiapan yang matang dalam menetapkan kurikulum di sekolah. Adapun untuk solusinya yang dapat dilakukan kepala sekolah yaitu yang pertama melakukan pembinaan guru agar dapat melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum UBD. Yang kedua yaitu menyusun program kegiatan sekolah dan yang ketiga yaitu bekerja sama dengan wakil kurikulum untuk mengembangkan program pengembangan kurikulum Understanding by Design. Yang selanjutnya next. Ya, selanjutnya yaitu kepala sekolah sebagai motivator. Adapun di sini problematika yang dialami oleh kepala sekolah, yang pertama, guru tidak bersemangat dan putus asa dalam menerapkan kurikulum UBD karena sudah terbiasa dan nyaman dengan pemikiran guru yang beranggapan penerapan kurikulum lama belum matang dan sudah berganti lagi ke kurikulum baru. Adapun untuk solusi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama melakukan pembinaan guru agar dapat melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum UBD. Yang kedua yaitu memberikan penghargaan dan apresiasi kepada pendidik yang berprestasi disiplin dengan kebijakan yang telah ditetapkan bersama. Kemudian yang selanjutnya yaitu kepala sekolah sebagai administrator. Di sini problematika yang dialami kepala sekolah yaitu kesulitan dalam merumuskan atau menetapkan serta menerapkan UBD di sekolah karena kurangnya dukungan dan pemahaman guru terhadap pengembangan dan implementasi UBD dalam pembelajaran. Menurut Fatimah 2022 menyatakan bahwa guru masih terpaku pada konsep lama dengan menggunakan buku teks daripada menyusun rancangan pembelajaran sendiri dengan mulai menyusun tujuan pembelajaran. Adapun untuk solusi yang dapat dilakukan yaitu melakukan monitoring, evaluasi, supervisi, dan membuat laporan kerja terhadap penerapan kurikulum di sekolah, baik terhadap guru, siswa, maupun karyawan. Yang kedua yaitu mengevaluasi secara menyeluruh dengan mengadakan pertemuan-pertemuan antara guru dan tim pengembang kurikulum untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi. Selanjutnya, yaitu kepala sekolah sebagai inovator. Problematika yang dialami yaitu kurangnya kerjasama tim dalam mengimplementasikan UBD di sekolah dan sebagian guru yang bersikap acuh dan tetap menggunakan metode konvensional membuat lemahnya kemampuan kepala sekolah dalam mengambil menetapkan keputusan. Ada di sini solusinya yaitu yang pertama
terkait penerapan kurikulum di sekolah. Yang kedua, mendatangkan narasumber dengan melakukan seminar, memberikan pelatihan kepada guru atau membentuk kaderisasi dan dengan tujuan untuk mengetahui guru-guru yang memiliki kompetensi yang baik bisa menjadi teladan bagi yang lain dan membimbing guru yang lainnya. Selanjutnya, kepala sekolah sebagai leader. Next, Kak. Ya, problematika yang dihadapi oleh kepala sekolah kiranya adalah kurang leluasanya kepala sekolah dalam menerapkan UBD di sekolah karena banyak guru yang dibanding kepala sekolah, sehingga terkadang kebijakan yang tidak dijalankan dengan maksimal. Untuk solusinya, kepala sekolah bisa memberikan sanksi atau punishment bagi pendidik yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu mengganti tipe kepemimpinan kepala sekolah dan berusaha untuk mendekatkan diri dengan guru. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Eka. Sekarang saya akan membuka sesi diskusi. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya kepada kelompok 2? Inggih, baik. Ya, silakan. Izin bertanya, moderator. Perkenalkan, nama saya Mawati di kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana kepala sekolah itu menyikapi perannya dalam memberikan kesempatan kepada guru dalam mengembangkan karirnya melalui PPG. Nah, yang mana terdapat perbedaan antara PPG prajabatan dan PPG yang dalam jabatan dari segi pembelajarannya. Nah, bagaimana kepala sekolah itu menyikapi perbedaan pembelajaran yang memiliki perbedaan pada kurikulum yang digunakan. Itu kurikulum Merdeka, sedangkan dalam jabatan itu masih menggunakan kurikulum K13. Itu saja pertanyaan saya, terima kasih. Baik, terima kasih Rahma. Lalu pertanyaannya untuk kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan. Izin Kak, izin bertanya. Tinggi Ripa, silahkan. Kepala sekolah kan sebagai leader dalam menghadapi problematika disebutkan dapat memberikan solusi dengan memberikan punishment bagi pendidik yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar, seperti apabila sekolah sudah ingin nih menjadi guru penggerak atau sekolah penggerak dalam kurikulum Merdeka, sedangkan guru-gurunya masih menggunakan K13 atau tidak siap, atau baik guru yang sering tidak masuk mengajar ke dalam kelas maupun seperti apa punishment yang dilakukan oleh guru-guru tersebut. Sekian. Terima kasih Rima atas dulu. Baik. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Sudah? Begitu. Ini akan diskusi sebentar. Jawabannya. Baik, dari kelompok kami yang ingin menjawab pertanyaan dari Rahma adalah Tri. Silakan Tri. Jawab. Baik. Ya. Izin menjawab pertanyaan dari Rahmawati. Pertanyaannya, bagaimana kepala sekolah menyikapi perannya dalam memberikan kesempatan kepada guru dalam mengembangkan karirnya melalui PPJ, yang mana terdapat perbedaan pembelajaran lewat prajabatan memakai kurikulum Merdeka, sedangkan dalam jabatan masih menggunakan K13. Jadi jawabannya, kepala sekolah bisa secara berkala memberikan penekanan kepada guru lulusan dalam jabatan maupun prajabatan kurikulum yang mana yang digunakan. Nah, kebetulan untuk kebanyakan sekolah banyak yang menerapkan kurikulum Merdeka untuk kelas 10 dan untuk kelas 11 dan 12-nya memakai kurikulum Merdeka. Nah, maka mereka masih bisa mengaplikasikan kedua kurikulum tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kemudian
guru masing-masing lulusan PPG dituntut juga untuk selalu bisa menerima perbedaan dan mau terbuka agar bisa belajar mengembangkan diri. Begitu juga kepala sekolah baik di kurikulum Merdeka maupun di kurikulum 2013. Nah, mungkin itu saja jawaban dari saya. Bagaimana Rahmawati, apakah bisa dipahami? Izin mengkonfirmasi kembali, tadi tuh di kelas 10 kebanyakan sekolah itu kurikulum Merdeka, sedangkan di kelas 11 dan 12 kurikulum K13 begitukah? Tadi soalnya, Tri nyebutnya keduanya, kurikulum Merdeka. Iya, Iya, Rahmawati. mungkin ingin meluruskan dari Tri, kalau untuk kelas 10 berarti kurikulum Merdeka yang lebih banyak digunakan, dan kelas 11 dan 12-nya itu kurikulum 2013 masih. Nah, saya juga ingin izin menambahkan, di kepala sekolah sebagai edukator itu kan ada solusi di mana kita disebutkan biasanya untuk sekolah melaksanakan RKS di awal semester biasanya atau awal kenaikan. Nah, itu bisa menjadi salah satu solusi juga untuk menyamaratakan persepsi bagaimana memberikan arahan dalam melaksanakan kurikulum Merdeka dan juga kurikulum 2013 untuk lulusan PPG Prajabatan maupun PPG dalam jabatan. Begitu. Apakah Rahma bisa diterima jawabannya? Inggih, terima kasih banyak sudah dapat dipahami, Kak. Inggih, terima kasih. Untuk pertanyaan nomor 2 dari Rifa, apakah ada yang ingin menjawab? Silahkan. Baik, mohon izin moderator Inggih. untuk menjawab pertanyaan dari Rifa Syahda. Tadi yang intinya pertanyaan dari Rifa bahwa kepala sekolah sebagai leader gitu ya memberikan punishment kepada pendidiknya. Untuk punishment sendiri kita harus juga memberikan bukan hanya berupa punishment tapi berupa reward juga gitu. Jadi apabila ada pendidik yang memang sudah profesional sesuai dengan kerjaannya gitu, kepala sekolah juga harus memberikan reward kepada guru tersebut berupa penghargaan, pujian, atau sekolah itu punya website atau media sosial memajang gitu, atau gurunya itu melakukan inovasi terhadap kurikulum Merdeka itu, dia memberikan ruang untuk guru itu untuk membuat artikel, untuk apa gitu. Jadi dan juga untuk membentuk kaderisasi itu guru juga diberikan pelatihan khusus gitu, karena dengan keseriusannya, dengan profesionalisme dia gitu. Untuk punishment sendiri, kepala sekolah bisa memberikan sanksi berupa memberikan SP1 gitu, surat peringatan pertama kepada guru tersebut. Kemudian juga dapat tidak membolehkan guru tersebut untuk mengikuti pelatihan pengembangan diri seperti itu. Surat SP diberikan SP itu juga karena kan pendidik ini berarti tidak loyal dengan pimpinannya gitu, tidak dengan peraturan pemimpinnya tidak mengikuti. Jadi sebagai leader juga kita berhak gitu untuk memberikan punishment dan reward kepada pendidik yang tidak sesuai. Untuk problematika juga ya, kalau ingin berpendapat, mungkin di beberapa sekolah ya, tantangan kita juga mungkin nanti memang ada di beberapa sekolah itu untuk senioritasnya itu tinggi sekali. Jadi kita sebagai kaderisasi yang muda ini mungkin ya kita harus memikirkan strategi yang mungkin kita menghancurkan itu ya senioritas itu, karena kan untuk kayak UBD dan kurikulum Merdeka itu kan khususnya untuk PPG Prajabatan kan untuk dididik seperti itu, dan dengan berbagai permasalahan tadi juga seperti itu. Jadi kita nanti ketika masuk dunia pendidikan itu untuk pengabdian, kita sebagai guru yang profesional kita mikirnya sederhana saja. Jadi kalau memang guru-guru yang sudah
pemikirannya dengan paradigma baru, biarlah mereka seperti itu. Tapi kita tetap berusaha dengan sebaik-baiknya gitu memberikan masukan-masukan. Tapi yang jadi kita sebagai guru yang profesional ini, kita harus bisa menunjukkan bahwa paradigma baru ini seperti ini. Jadi untuk merubah yang lama-lama itu sepertinya agak sulit. Jadi kita sebagai generasi baru, kitalah yang memiliki tanggung jawab besar untuk itu. Baik, terima kasih kepada moderator. Mungkin apa bisa dipahami, ada yang kurang jelas. Iya, bagaimana Rifa untuk jawaban sudah bisa dipahami? Enggika sudah bisa dipahami, terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, maka saya akhiri presentasi kami mengenai problematika dan evaluasi implementasi understanding by design sebagai kepala sekolah. Saya kembalikan kepada Bapak, apakah Bapak ada yang ingin ditambahkan juga? Baik. Masalahan yaitu ya masalah problematika. Bagaimana sih cara menghadapi orang yang lebih senior? Kalau diri yang junior, bagaimana cara menghadapi yang senior? Apa yang kita sebut dengan psikologi, yang senior itu merasa lebih tebal psikologinya, itu hanya perasaan saja. Ya, hanya perasaan. Psikologinya seperti itu memang. Halnya ketika saya menghadapi Anda, ya kan? Relasinya bukan relasi kuasa loh ya. Beda itu. Relasinya bukan relasi kuasa. Dosen itu punya relasi kuasa terhadap mahasiswa. Ya kan? Tetapi kalau kolega itu hubungan teman di dalam pekerjaan, ya, relasinya bukan relasi kuasa. Jadi menghadapi kolega yang lebih senior, jangan sekali-kali Anda beranggapan sedang menggunakan ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama, bagus dalam menggunakan kata-kata. Bagus dalam menggunakan kata-kata. Bagus dalam menggunakan kata-kata itu artinya jangan berseberangan pendapat. Ya, jangan berseberangan pendapat. Iakan pendapat orang lain, lalu berikan alternatif pendapat kedua. Ya, biasanya kalau orang berdebat itu kan pendapat orang lain disanggah untuk memunculkan pendapat barunya. Nah, itu kalau menghadapi senior dengan cara itu, Anda kalah. Sebagai yang junior, posisi Anda kan junior. Jadi caranya diiyakan pendapat senior, berikan alternatif pendapat kedua. Nah, setelah alternatif kedua dirasa logik, ya, logik reasoningnya masuk, baru diperkuat.
Ya, nanti kan Anda kan mesti masuk dalam posisi yang junior itu. Masuk dalam posisi yang junior. Kata yang senior sama saja. Katanya sama saja katanya. Kurikulum yang lalu dengan yang baru sama saja katanya. Iya Bu, sama saja di dalam konten. Nah, kan begitu. Betul, sama saja di dalam konten. Sama sajanya itu diiyakan, tapi dipertegas apanya yang sama gitu kan. Sama dalam konten. Ya, yang hanya perlu kita perbaiki hanya metode pembelajarannya. Nah, begitu. Jadi solusi keduanya itu di metode pembelajaran. Alternatif keduanya itu mengiyakan kata senior, tetapi tetap memberikan alternatif pendapat kedua. Nah, itu maksud saya menghadapi orang yang senior. Selama logic reasoningnya itu masuk, ya, logic reasoningnya masuk, baru kemudian berdiskusi. Begitu caranya. Ya. Ketika Anda tidak menyinggung perasaan orang lain, ya, tidak menyinggung perasaan orang lain, maka logic reasoning akan berjalan lancar. Tapi kalau awalnya telah bersinggungan, logic reasoning menjadi terbantahkan. Logic reasoning itu tidak begini. Di ilmu kesadaran consciousness itu emosi itu lebih dominan. Lebih dominan. Rasional dulu gitu maksud. Berkata-katanya di lain waktu, jawabannya di lain waktu ketika suasananya lebih memungkinkan untuk menyampaikan pendapat kedua. Ya kan? Sama halnya kalau misalnya dalam pekerjaan, misalnya Anda punya tukang ya, tukang kerja di rumah itu, tukang bangunan gitu ya. Kalau tukangnya salah, menegurnya jangan langsung. Menegurnya nanti ketika sesudah makan, sudah minum, sudah adem. Itu namanya manajemen emosi. Ya. Seperti itu kira-kiranya. Trik-triknya seperti itu. Apa yang sudah bagusnya. Anda akan menghadapi hal-hal semacam itu nanti ketika sudah ditempatkan. Ya, sudah dapat penempatan, Anda akan menghadapi hal-hal yang seperti itu. Nah, celahnya umpamanya kepala sekolahnya lebih memihak kepada yang senior. Nah, itu dua ya, apa ini? Kelompok 3 Sekarang udah jam 10:04. Berapa kelompok lagi, Arci? Ada 3 kelompok lagi, Bapak. Oke. Jadi sampai jam berapa rencananya?